Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, pada video ini akan sedikit mengulik materi pembelajaran fikih, bab jinayah dan hikmahnya, serta hukum untuk tindakan jinayah sendiri. 1. Al-Qatl. 2. Penganiayaan. 3. Qisas. 4. Diyat. 5. Kafarat. Serta kesimpulan dari jinayah. Kelompok 1 XIC. 1. Ahmad. 2. Haifah. 3. Ica. 4. Mahendra. 5. Nuri. 6. Rahmadillah. 7. Tiara. 8. Umi. 1. Al-Qatl. Al-Qatl secara etimologi, kata al-qatl adalah bentuk masdar yaitu qatala membunuh. Secara terminologis adalah perbuatan manusia baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hukum pidana Islam jarima, qisas dia terdiri atas yang pertama pembunuhan sengaja al-qatl al-amad, pembunuhan semi sengaja al-qatl syibah al-amad, dan ketiga pembunuhan tidak sengaja al-qatl al-qata. Hukuman bagi pelaku pembunuhan: hak untuk al-qatl sengaja membayar denda kafarat atau qisas. Hak untuk al-qatl semi sengaja membayar diyat denda berupa harta. Hak untuk al-qatl tidak sengaja diwajibkan diyat, kafarat diwajibkan kafarat. Hikmah larangan al-qatl memberi efek jera agar tidak melakukan kejahatan, merasa takut untuk berbuat jahat, melindungi jiwa raga manusia, timbul ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Ilustrasi Al-Qatl. 2. Penganiayaan. Penganiayaan. Pengertian penganiayaan adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota tubuh seseorang dengan sengaja. Berupa melukai, merusak fungsi, dan menghilangkan anggota tubuh seseorang untuk menyakiti atau menyiksa. Unsur penganiayaan: A. Adanya unsur syarak melarang perbuatan tertentu. B. Adanya unsur perbuatan melawan hukum. Pelaku harus mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan. C. Adanya unsur niat. Adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana. Macam-macam penganiayaan: pelukaan pada badan atau organ tubuh, pelukaan yang dilakukan oleh pelaku pada korban hingga merusak anggota tubuh, maka ia wajib membayar dia sepenuhnya. B. Pelukaan pada muka dan kepala. Pelukaan asyajal ialah pelukaan yang dilakukan seseorang yang mengenai batok kepala. Sanksi penganiayaan: A. Qisas adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan. B. Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan pada korban oleh sebab tindakan kejahatan. C. Takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif. Ilustrasi penganiayaan. 3. Qisas. Qisas yang berasal dari bahasa Arab al-qisas, yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Secara istilah, qisas adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau perusakan anggota badan yang dibuatnya. Macam-macam qisas. A. Qisas jiwa. Qisas yang berhubungan dengan jiwa seseorang. B. Qisas anggota badan atau pelukaan. Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan, misalnya memotong anggota badan korban, maka anggota badan milik pelaku yang dipotong juga. Syarat-syarat qisas: pelaku berakal, sudah mencapai umur balik, motivasi kejahatan disengaja, hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai. Syarat-syarat pelaksanaan qisas: A. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, orang yang benar-benar baik. B. Pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. C. Pembunuh bukan orang tua dari terbunuh. D. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. E. Qisas dilakukan dalam hal yang sama. Qisas menjadi gugur apabila pembunuh meninggal dunia sebelum dilaksanakan hukum qisas. Dimaafkan oleh ahli waris. Perdamaian qisas itu diwarisi oleh terpidana. Hikmah qisas: A. Menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan pembunuh. B. Mewujudkan keadilan dan menolong orang yang terzalimi. C. Menjadi sarana taubat dan menyucikan diri dosa yang telah dilanggarnya. Ilustrasi qisas. 4. Diyat. Diyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah,
Diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab-sebab ditetapkannya diat. 1. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban. 2. Pembunuhan semi sengaja. 3. Pembunuhan tidak sengaja. 4. Pembunuhan yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. 5. Kisah sulit dilaksanakan. Macam-macam diat. 1. Diat mughaladzah atau diat berat, yaitu membayarkan 100 ekor unta yang rindanya terdiri atas 30 ekor hikoh atau unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor daza'ah atau unta betina berumur 4-5 tahun, 40 ekor tilfah atau unta yang sedang hamil. 2. Diat mukhafafah atau diat ringan yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta. Hikmah diat. Pelaku pembunuhan diharapkan sadar atas kelalaiannya dan agar lebih berhati-hati. Ilustrasi diat. 5. Kafarat. Kafarat berasal dari kata kafaro, menutupi sesuatu. Menurut istilah membayar denda yang karena melanggar langgaran Allah Subhanahu wa taala. Kafarat adalah cara untuk penebus dosa yang dilakukan secara sengaja. Macam-macam kafarat. 1. Menghilangkan nyawa, yaitu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berurut-urut. 2. Melanggar sumpah, memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin masing-masing 1 mud, memberi pakaian 10 orang miskin, puasa 3 hari, membunuh binatang, memotong seekor kambing, berpuasa selama 10 hari, karena sihar, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berurut-urut, memberikan makanan 60 fakir miskin. 5. Kafarat ya sama seperti sumpah. Hikmah kafarat. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menimbulkan kesadaran tidak mengulangi kesalahan. 3. Mendidik untuk bertanggung jawab. 4. Tercipta hidup aman, damai dan sejahtera. Ilustrasi kafarat. Kesimpulan dari jinayah. Tindak pidana kejahatan dapat terjadi di mana saja. Motif tindak pidana juga sangat bermacam-macam. Tindak pidana dapat terjadi karena adanya niat dan juga kesempatan sebagai akibat dari interaksi sosial di masyarakat dengan ragam kepentingannya yang berbeda, hingga timbullah permasalahan sosial. Banyaknya jiwa manusia yang setiap tahun bahkan setiap hari melayang hanya karena perkara sepele. Hal tersebut sungguh menjadi suatu keprihatinan. Tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah jinayah, yang menjelaskan tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukumannya yang berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, yang meliputi sanksi, kisos, diat, dan kafarat. Manusia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah memiliki hak mutlak untuk saling menghormati sesama manusia. Dengan mempelajari fikih jinayah bersama kelompok 1 11C, secara tidak langsung kita telah belajar tentang tindak pidana dan hukum-hukumannya. Baiklah, kami pamit undur diri. Sekian untuk pembahasan tentang jinayah oleh kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.